Halo teman-teman dimanapun kalian berada, di video kali ini kita akan membahas alur cerita manhwa yang sangat keren sekali yang akan berjudul Saya Merupakan Raja dari Segala Belahan Dunia, Belahan Semesta, dan Belahan Alam. Gimanakah kisah lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal cerita diperlihatkanlah sebuah bentuk dunia yang dimana ini mirip dengan bumi, dan penduduk aslinya menyebut sebagai planet Siblu. 100 tahun yang lalu, sebuah meteor jatuh dari langit menyebabkan bencana yang melanda dunia. Ledakan yang semacam itu benar-benar dapat menghancurkan apapun. Karena adanya insiden yang semacam ini, makhluk mutasi mulai menyerang manusia. Dan di saat yang bersamaan, beberapa manusia juga membangkitkan kemampuan untuk bersaing dengan mereka. Di tahap akhir, tatanan asli masyarakat manusia benar-benar diacak. Perbelanjaan, karaoke, dan segala jenis hiburan lainnya sudah tidak bisa disediakan lagi. Mereka digantikan oleh sistem yang lemah dan kuat. Pemenanglah yang akan jadi rajanya. Orang-orang kini mulai saling menindas. Dan saat ini kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Gao Miao. Dia merupakan pelintas dari masyarakat bumi abad ke-21 yang sangat damai. Pada saat itu dia pun mengetahui kalau dia sudah punya ingatan pemilik yang sedang berperang ini. Dia pun tahu jika tubuhnya terluka parah dan rekan satu tim benar-benar telah dimusnahkan di sampingnya. Dia juga menyadari pemilik asal ini adalah pengguna kemampuan berkembang tiap hari, dan penguatan tubuh di segala arah berdasarkan usia pengguna kemampuan. Pemilik asal ini juga merupakan yatim piatu yang diadopsi oleh tentara bayaran tua saat dia kecil. Saat dia dewasa, dia bergabung dengan grup tentara bayaran kecil milik tentara bayaran tua ini. Dia yang terkuat di grupnya. Itulah bagaimana dia masih hidup meskipun semua rekan telah mati. Hal yang semacam ini bisa terjadi karena mereka bertemu dengan predator teratas di dunia yang telah kiamat ini. Nama bismutan itu adalah mutan Tyrannosaurus. Level kekuatan berada di level energi ketiga. Ya, situasi ini sebenarnya juga merupakan jalan buntu bagi si Gao Miao. Namun akhirnya Gao Miao berhasil mengalahkan bisi itu. Sejujurnya juga Gao Miao tidak tahu pasti tentang kemampuannya bagaimana caranya bekerja. Tapi untungnya dia berhasil menyesuaikan hal itu. Jika tidak, akan mustahil untuk menyelesaikan krisis hanya dengan satu tinju. Yah, setelah itu dia mengubur jasad rekannya berdasarkan kebiasaan di dunia ini dan kemudian kembali ke kota, di mana di sana dia menemukan banyak sekali hal yang sangat aneh. Tubuhnya saat ini terlihat sama persis seperti yang dia punya sebelum menyintas, bahkan nama juga sama. Namun sebenarnya juga si pemilik ini punya nama yang cukup dikenali, yaitu Owen. Dia juga sering mendengarkan ucapan nama itu dari rekan-rekannya sebelum dia menyintas. Dia kini merasa bingung, tapi dia kelihatannya tidak menemukan jawaban, jadi dia hanya bisa menerima takdir ini. Kemudian dia pun terus hidup di dunia kiamat ini. Singkatnya, 2 tahun kemudian berlalu dan kita pun diperlihatkan dengan keadaan di kota Dawn yang penuh dengan kehancuran. Di sana juga terdapat si Gao Miao yang sedang mengatakan dalam hatinya, meskipun bagus kalau tubuhku akan otomatis jadi lebih kuat setiap kali usiaku bertambah, namun itu kabar buruk jika yang lain juga menjadi lebih kuat dariku. Dan saat kemudian tiba-tiba Gao Miao pun mendengar percakapan yang sedang terjadi, di mana seorang wanita tengah diperlakukan tidak pantas. Dia pun kini mengatakan, awalnya aku mendengar seorang wanita, dan aku tak kusangka jika aku akan segera menemui wanita itu. Ya, saat ini si wanita tengah dikendalikan oleh 2 pria. Si Bray saat ini tengah melakukan sebuah tindakan yang diperintahkan oleh tuan mudanya untuk membangkitkan sebuah gairah dari gadis ini. Si gadis terus mencoba memberontak, namun dia tetap gagal. Dia kini terkena teknik dari si Bray ini. Dan semakin si gadis memberontak, dia semakin kesakitan. Tapi tiba-tiba Gao Miao pun datang dan langsung menyerang kedua orang itu dengan sebuah teknik kecilnya. Keduanya pun kini mulai terluka akibat adanya serangan itu, dan tak tanggung-tanggung keduanya pun mati seketika.
Dan dengan kondisi ini Gao Miao pun mengatakan, "Astaga, aku menggunakan kekuatanku sedikit terlalu banyak sampai mereka langsung mati. Tapi untuk menangani orang yang semacam ini pantas saja kulakukan. Jika mereka mati maka itu adalah sebuah nasib mereka." Kemudian Gao Miao menyapa si gadis itu dengan lantangnya. Gao Miao mengatakan, "Kurasa kau sedikit lemah, apakah kau butuh bantuanku?" Yah, si gadis yang terkena efek dari si Bray tadi kini mulai mendekat ke arah si Gao Miao sambil ingin melakukan sesuatu. Dia kini mengucapkan jika dia sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Gao Miao ini. Gao Miao yang tahu jika gadis ini akan berbuat sesuatu terhadapnya membuat Gao Miao mengatakan, "Melihat tubuhmu yang semacam ini, kekuatanmu masih terbatas dan masih terlalu lemah bagiku." Si gadis yang mendengar itu kini mengatakan, "Apa yang kau bicarakan? Sebagai tentara bayaran, aku setidaknya pengguna kemampuan level energi pertama." Mendengar hal ini, Gao Miao kemudian menyuruh gadis ini untuk menangkap salah satu benda bulat ini. Gao Miao mengatakan, "Cobalah hancurkan bola besi ini. Jika kau mampu menghancurkannya, maka kekuatanmu bisa kuakui." Si gadis pun kini mencoba itu, namun dia gagal. Dan karena kegagalan itu, si gadis langsung bersuara, "Beritahu aku dulu, jika aku menghancurkan bola besi ini, apakah keuntungan yang kudapatkan?" Gao Miao yang mendengarnya kini mengatakan, "Tentu saja, jika kau dapat untuk melakukan itu, kau dapat bermain ahai denganku. Tubuhku saat ini terlalu kuat. Jika kekuatan tubuh wanita tak cukup, organ dalamnya akan rusak dan bisa langsung meledak." Mendengar hal yang semacam ini, si gadis pun sangat kesal karena dia menganggap Gao Miao adalah pria yang gila. Dan pada akhirnya mereka pun berpisah. Kemudian Gao Miao hanya bisa mengatakan, "Aneh sekali. Saat aku menyelamatkan gadis itu, jelas auranya memancarkan ingin melakukan sesuatu denganku. Tapi dia malah marah ketika aku memperlakukannya secara demikian. Aku sungguh tak bisa memahami wanita." Tak lama kemudian tiba-tiba sekelompok orang pun datang menemui Tuan Gao Miao sambil mengatakan, "Apakah Anda Tuan Gao Miao, Raja Hutan Belantara?" "Yah, kami semua diperintahkan oleh Pan Wei, penguasa kota Daun, untuk mengundangmu sebagai tamu." Gao Miao pun akan mencoba untuk pergi, sementara di saat yang bersamaan juga tim misi bola besi berhasil tiba di dunia ini untuk menjalankan misi mereka. Dan pelindungan makhluk dunia virtual telah diaktifkan. 4 orang pun tiba dengan kekuatan yang cukup menakjubkan. Mereka pun kemudian berbincang. Salah seorang wanita mengatakan, "Dunia yang kita masuki kali ini sangat berbahaya. Nelson, tolong ingat untuk tidak terlalu serakah. Meski hadiah penyelesaiannya sangat besar, tapi kita perlu keluar dari sini hidup-hidup." Nelson pun tahu akan hal itu. Dia mengatakan, "Oke, kau juga sebaliknya harus bersikap yang sama, karena kau juga telah menyebabkan kekacauan di tempat kita sebelumnya." Setelah itu, si Bro pun menghentikan perdebatan itu karena mereka harus menjaga mulut mereka sebaik mungkin. Kemudian si Bro mengatakan kepada Tom, "Kita sebaiknya memulai dari hal yang paling dasar dari dunia ini. Apakah itu benar, Tom?" Tom pun menegaskan, "Itu benar. Sejauh yang kita tahu, sekarang kita masuk ke dunia dari movie series yang berjudul Survivors. Movie ini bercerita mengenai aksi di dunia apokalips. Di movie bagian 1 dari ketiga bagian lain, protagonis Chu Fan mulai bangkit dari Wei Wei dan pergi menjalankan misi untuk mencari air pemurnian, melewati berbagai alam bahaya di mana para monster berkeliaran, bertemu dengan berbagai rekannya, dan akhirnya melawan penjahat super kuat yaitu Pan Wei. Setelah mengorbankan seluruh rekannya, Pan Wei akhirnya berhasil dibunuh dengan susah payah." Tom yang tahu akan kisah itu kemudian bertanya kepada pemandu, "Pemandu, kita sekarang ini di dunia bagian keberapa?" Mendengar hal ini, pemandu kemudian mengatakan jika saat ini mereka berada di bagian keempat. Dengan adanya hal yang semacam ini, semuanya pun sangat bingung karena sejatinya bagian keempat belum pernah mereka ketahui. Meskipun saat ini adalah bagian keempat, tapi jika dilihat dari kronologi waktunya, bagian keempat ini adalah prequel sebelum ketiga bagian lain. Ini akan menceritakan mengenai kebangkitan dari penjahat super yaitu Pan Wei.
Si bro pun mulai menanyakan bagaimana dengan misi yang akan mereka jalankan. Sistem mulai menampilkan itu, di mana penjahat super Panwei mempunyai kemampuan swallow. Dia bisa menyerap energi untuk meningkatkan kemampuannya. Dan jika berhasil membunuh Panwei, semua anggota akan diberi hadiah berupa 1000 poin. Orang yang membunuh Panwei akan mendapat hadiah level A. Semuanya pun tampak sangat bahagia dengan hal ini. Mereka sadar sepertinya penilaian kelompok kita kali ini terlalu tinggi, dan permainan kali ini tentunya akan sangat sulit. Dan dari apa yang mereka ketahui, terakhir kali saat ada misi dengan hadiah level A, seluruh anggota tim semuanya mati, hanya satu yang berhasil kabur. Kemudian Tom juga mengalami sedikit kepusingan. Dia mengatakan, saat misi punya hadiah level A seperti ini, misi berarti sangatlah sulit sekali. Menurut data dari kelompok sebelumnya yang mendapat misi di dunia ini, kekuatan terbaik dari dunia ini berada di level energi ketiga, dan bos terakhir, Panwei, seharusnya berada di level keempat. Jika ini adalah prequel, Panwei seharusnya baru saja masuk level energi ketiga. Mereka bisa membunuh dengan cepat dengan kondisi ini. Jika Panwei nanti sudah mencapai puncak energi level ketiga di pertengahan cerita, mereka akan harus berjalan dengan hati-hati, membuat rencana dengan matang, dan berani mengambil resiko. Dalam cerita, Panwei juga berhasil naik menjadi energi level keempat dengan kekuatan supernatural. Dan pada saat itu terjadi nanti, tak mungkin bagi mereka bisa melawan Panwei. Jadi, mereka sebaiknya harus mempercepat langkah mereka ini sebelum kekuatan Panwei benar-benar bertumbuh. Tim Iron Flag pun kini bergegas melaksanakan itu. Kemudian kita pun kembali diperlihatkan dengan Dawn City, tepatnya di ruangan Panwei. Di sana, Panwei mengatakan, "Tuan Gao Miao, saya dengan senang hati mengundang Anda ke sini untuk bertemu denganku. Hari ini saya mengundang Anda ke mansion untuk sebuah perayaan." Mendapatkan sambutan yang semacam ini, Gao Miao mengatakan, "Tuan ini sangat baik sekali. Aku bahkan telah makan dengan sangat kenyangnya." Meski begitu, Gao Miao kemudian mengatakan dalam hatinya, "Makanan kaleng ini punya banyak sekali pengawet. Jika bukan karena dunia ini, aku tidak pernah berpikir akan makan yang semacam ini." Kemudian Panwei mengatakan, "Tuan Gao Miao, jangan hanya makan saja, silakan minum wine ini juga." Dan dengan kondisi ini, Gao Miao pun tampak kaget. Dia pun mengatakan jika wine sangat tidak baik sekali, tapi dia mengatakan ini dalam hatinya. Sementara itu di waktu yang sama juga, kita pun diperlihatkan dengan Tom yang kini juga sadar jika tempat ini sudah terlihat tidak cukup bagus. Dan dilihat dari sisa-sisanya, ini terjadi beberapa bulan yang lalu. Yang lain mulai berargumen, lalu kenapa? Memang apa hubungannya dengan kita saat ini? Dengan kondisi ini, Bro kemudian mengatakan, menara pengawas terkenal dengan menara tak terhancurkan di movie ini. Menara itu hanya akan hancur setelah Panwei bertarung dengan Su yang master di level ketiga. Dengan kata lain, Panwei sudah menyerap Su yang saat ini. Jika dilihat dari jalan ceritanya, Panwei sekarang akan menargetkan Raja Wei Feng dari alam liar, yaitu Gao Miao, dan Su Jin di puncak energi level ketiga. Lalu dia akan tumbuh menjadi orang terkuat di dunia, pemilik kekuatan energi level keempat. Setelah itu, giliran si gadis yang berkomentar. Dia mengatakan, "Aku tadi telah membunuh penjaga yang bertugas." Dan melihat ingatannya, sepertinya Panwei sekarang mengundang Gao Miao dalam perayaan di mansion miliknya. Sepertinya Panwei berencana untuk memangsa Gao Miao sekarang juga. Nelson yang mengetahui hal ini kemudian mengatakan, "Bukankah ini kesempatan yang bagus? Gao Miao juga master di level ketiga, dan saat dia sedang melawan Panwei, kita bisa mengganggu mereka dan membunuh keduanya." Tom kemudian langsung menjawab itu. "Kau perlu ketahui, alasan kenapa Panwei bisa menjadi bos besar dalam movie ini adalah karena dia hebat dalam penyamaran. Di mata orang-orang, dia adalah pemimpin kota yang bermartabat. Karena itulah kebanyakan para master lain akan menurunkan penjagaan mereka saat di hadapan Panwei. Dalam movie ini, kekuatannya sedikit lebih tinggi dari Gao Miao. Tapi, untuk mendapat kemenangan pasti, dia menjebak Gao Miao dengan memberi racun pada makanan di perayaan ini dan menyerap kekuatan Gao Miao. Menurut ingatan dari penjaga itu, Gao Miao sekarang mungkin sudah kalah." Nelson pun yang tahu akan hal ini kemudian mengatakan, "Sialan sekali, para dewa tidak pernah membiarkan kita melewati misi dengan mudahnya." Bro pun juga sadar akan hal ini. Para dewa memang selalu seperti ini.
Mereka selalu bergantung pada sutas tali di setiap misi yang diberikan. Karena itu, mereka harus bertarung mati-matian untuk bertahan hidup. Setelah itu kita kembali diperlihatkan dengan Gao Miao yang kini akan segera minum. Tapi dia kemudian mengatakan kepada si Pan Wei, wine spesial seperti ini hanya akan terbuang jika diberikan kepada seorang tanpa pengetahuan sepertiku. Tuan Pan, bagaimana jika Anda saja yang meminum ini? Pan Wei kemudian menegaskan, tidak, Tuan Gao Miao terlalu merendah, wine ini sudah disiapkan khusus untukmu. Perdebatan kemudian terjadi di sana. Gao Miao terus menyuruh Pan Wei untuk segera mengonsumsi minuman ini. Namun Pan Wei jelas menolak. Pan Wei bahkan mengatakan, Tuan Gao Miao, kenapa kau terus menatapku? Apa ada yang salah? Gao Miao kemudian mengatakan, ya, aku memang melihat ada yang aneh di wajahmu. Akan kuucapkan dalam beberapa kata, itu adalah tukang tipu, licik, serakah, dan sangat bodoh. Seketika saja minuman itu pun lantas langsung ditumpahkan ke area tubuh dari si Pan Wei. Namun Pan Wei berhasil berlindung dengan kemampuannya. Pan Wei pun kini cukup memuji si Gao Miao. Dia mengatakan, kau padahal sudah kejebak dengan makanan, dan aku tak mengira kau akan bisa untuk mengetahui jika racun terdapat pada wine itu. Yah, kau bahkan mampu membedakan hal yang sangat-sangat tipis sekali. Si Pan Wei juga menambahkan, jika aku ditawari wine itu, aku sendiri pasti sudah akan terjebak. Tapi bagaimana bisa kau melakukan ini? Gao Miao kemudian mengatakan, ini terjadi karena kau masih terlalu lemah. Gao Miao kemudian mengatakan dalam hatinya, peningkatan kekuatan harianku tak hanya meningkatkan kekuatan fisik, tapi juga kekuatan spiritual. Saat kekuatan spiritualku mencapai level tertentu, aku mendapat premonition, kemampuan untuk memberitahu diriku jika ada tanda bahaya. Sudah lama sejak aku menerima peringatan dari premonition, karena itu wine ini pasti punya racun yang sangat mematikan. Setelah itu Pan Wei jelas tak terima jika dia dibilang terlalu lemah. Tapi apa daya, si Gao Miao kemudian langsung meninju ke arah sosok dari Pan Wei itu. Tapi Pan Wei berhasil memberikan perlindungan dengan kerasnya. Pelan-pelan, pelindung itu pun bocor dan seketika tinjuan dari Gao Miao kini melesat ke perut dari si Pan Wei itu. Pan Wei pun kini lantas langsung terlempar jauh ke belakang dan terbentur di tembok. Dengan kondisi ini membuat Pan Wei kini mengatakan, bagus sekali Tuan Gao, kau memang kuat. Itu bahkan sampai menghancurkan perisaiku. Tapi sayang sekali, kurasa kau tidak tahu mengenai kekuatanku. Aku bisa menyerap semua serangan yang diarahkan kepadaku. Dengan kata lain, kau tidak akan bisa melukaiku. Tetapi seketika saja efek serangan dari Gao Miao sebelumnya benar-benar melukai tubuh dari Pan Wei ini. Pan Wei yang terluka hanya bisa mengatakan, apa yang sedang terjadi? Kenapa aku bisa terluka? Apakah satu serangan tadi lebih kuat dari kemampuan penyerapanku? Bagaimana mungkin sosok pria ini bisa sekuat itu? Yah, kini Gao Miao mulai keringat dingin. Dia mengatakan, tunggu Tuan Gao Miao, aku pikir ada kesalahpahaman di sini. Kita masih bisa membicarakan ini. Namun ketika ini terjadi, Gao Miao menegaskan, apakah bicaramu telah selesai? Yah, terjangan kembali dilakukan oleh sosoknya Gao Miao, sehingga membuat Pan Wei kembali terpukul mundur ke belakang. Dan tidak tanggung-tanggung, hantaman keras pun kembali dilakukan oleh sosoknya si Gao Miao itu, sehingga ledakan yang sangat besar pun terjadi di sana. Kemampuan Gao Miao sudah mencapai level keempat dan si Pan Wei benar-benar tewas seketika. Dan setelah pertarungan itu, efek yang terjadi di sana benar-benar sangat rusak sekali. Gao Miao juga tak habis pikir, orang yang selama ini berani untuk menantangnya. Semua para bawahan pun mulai berlutut di hadapan si Gao Miao itu. Kemudian ketua pasukan lantas berbicara, Tuan Gao Miao, pemimpin kota Fan Wei terlalu melebih-lebihkan kekuatannya. Dia berani menantangmu dan berakhir dibunuh olehmu. Karena itulah, mulai hari ini, Anda adalah pemimpin kota baru di sini. Si ketua bisa melakukan ini karena dia sadar kemampuan Tuan Gao Miao jauh melebihi orang-orang di sekitaran tempat ini. Dan dengan mendapatkan hal yang semacam ini, Gao Miao pun sadar jika di dunia ini, dia bahkan bisa menaikkan derajat hanya dengan kekuatan.
Gao Miao juga mengatakan, jujur saja, menjadi tuan kota yang memimpin orang-orang bukanlah hal yang terdengar buruk. Baiklah, aku akan menjadi tuan kota untuk sementara waktu. Si ketua pun kini mengatakan, Tuan tak perlu khawatir, kami akan mendukung Anda dengan seluruh kemampuan kami. Kami akan membuat semua keinginan Tuan berjalan dengan mulus. Si Gao Miao pun sangat senang akan hal itu dan dia bergegas menyuruh para pasukannya untuk membuat sebuah acara pertama. Singkatnya 3 hari pun berlalu dan karena reputasi Fan Wei, pengumuman mengenai kematiannya membuat banyak orang terkejut. Tapi untungnya Gao Miao berhasil untuk mengemban semua tugas yang kini dia dapatkan. Ya, pertunjukan mulai dilakukan oleh Gao Miao. Gao Miao kini menyuruh para kontestan untuk menunjukkan bakat yang ada. Ya, acara ini dilakukan karena Gao Miao butuh seorang gadis untuk mendampinginya. Peserta pertama mulai menunjukkan kemampuannya. Dia mampu mengontrol cairan. Namun, hal yang semacam ini tidak tertarik bagi si Gao Miao, karena ini merupakan bakat yang rata-rata sekali. Kemudian, para gadis yang lain mulai menunjukkan bakat-bakat mereka. Di sini yang diutamakan oleh Gao Miao adalah sosok gadis yang cantik. Tapi sayangnya, meski banyak wanita cantik, kemampuan mereka tidak cukup dan dia masih sulit untuk mencari wanita yang cocok. Hingga pada akhirnya, si ketua pasukan pun mengutus salah seorang kontestan yang sepertinya akan menarik perhatian Gao Miao. Yah, si wanita mulai tampil di sana dengan raut muka yang telah ditutupi oleh masker. Di sana si gadis pun tanpa pikir panjang lantas mengatakan jika dia bernama Ning Xiaofu dan kemampuan miliknya adalah ilusi pikiran. Dan si gadis pun kini benar-benar melepaskan maskernya dan terlihatlah wajahnya yang begitu cantik. Kini dengan kondisi ini membuat Gao Miao sedikit tertarik dan mungkin kemampuan seperti ini berada di level kedua. Dan meski begitu, kemampuan yang berhubungan dengan pikiran tidak banyak ditemukan. Jadi Gao Miao pun kini akan mengajak sosok wanita ini untuk ikut bersamanya. Yah, si wanita pun diajak oleh Gao Miao untuk dibawa ke ruangan. Singkatnya, Gao Miao dan juga si Ningfu sudah tiba di kamar tidur tuan kota. Di sana, Nona Xiaofu pun diperintahkan oleh pasukan alias ketua pasukan untuk menunggu di dalam. Xiaofu yang tahu akan hal ini kemudian mengatakan, penjaga ini membawaku kemari tapi langsung meninggalkanku. Kenapa dia tidak curiga terhadapku? Yah, dengan kondisi ini, Xiaofu akan lebih mudah untuk bergerak. Setelah itu pertemuan pun terjadi antara Gao Miao dan Xiaofu. Di sana Xiaofu pun lantas langsung memeluk Gao Miao begitu saja. Dia juga mengatakan kepada Gao Miao, Xiaofu ini bisa memuaskan semua keinginan dari tuan kota. Gao Miao yang mendapatkan posisi seperti ini kemudian mengatakan, apakah kau benar-benar akan belak-belakan begitu saja? Apakah ini karena hormon pria yang aku keluarkan terlalu kuat? Gao Miao kemudian menambahkan, saat ini tentu saja aku menyukaimu, tapi bukan tubuhmu. Tubuhmu terlalu lemah dan kemampuanmu hanya di level 2. Kau tak akan bisa bertahan denganku. Kau mungkin bisa saja langsung mati ketika berhadapan dengan diriku. Tapi jika itu kemampuan ilusi pikiranmu, itu bisa saja membantuku untuk menerobos. Xiaofu yang tahu akan hal ini kemudian mengatakan, menerobos, aku tak mengerti apa yang Tuan inginkan. Gao Miao yang mendengar itu kemudian langsung menjawab, sederhana sekali itu. Gunakan kemampuanmu untuk memberikanku mimpi yang indah. Mimpi di mana banyak makanan, wine, dan yang paling penting adalah wanita cantik yang banyak sekali. Di dalam hatinya, Gao Miao juga mengatakan, sejak aku datang ke dunia ini, aku belum bermimpi sama sekali. Setidaknya dengan mimpi, itu bisa membuatku tenang dan mungkin bisa memperkuat kemampuanku. Si Xiaofu pun paham akan hal itu dan mengatakan, aku bisa melakukan itu, tapi akan susah untuk membuatnya. Mungkin juga perlu beberapa persiapan. Jadi tuan kota harus ikut bekerja sama. Xiaofu kemudian juga mengatakan dalam hatinya, pria ini tidak ingin menyentuh wanita asli, tapi ingin wanita dalam mimpi. Mungkin dia punya kelainan, tapi ini merupakan kesempatan yang bagus bagi Xiaofu. Dan dengan kondisi ini, Gao Miao sangat setuju dan menyuruh si Xiaofu untuk bergegas melakukan rencananya. Xiaofu pun kini bergegas naik ke pangkuan dari si Gao Miao dan kini mengatakan, tuanku, tolong bersihkan pikiran Anda dan lupakan mengenai Xiaofu di dunia nyata.
Lalu, perlahan rasakan tiap bagian tubuh dari Xiaofu ini ke dalam mimpimu. Tenangkan tubuh Anda dan rileks saja. Xiaofu juga menambahkan, perasaan ini kurang menentu dan mulai perlahan menuju tubuh Tuan. Tuan, bisakah Anda merasakanku saat ini? Si Gao Miao kini mengatakan, hahaha, ini bermain seperti sangat spesial. Tapi kunci dari ini entah akan membuat ilusi ini menjadi semakin menarik atau tidak. Tapi, aku saat ini cukup merasa tenang. Si Gao Miao sangat menantikan kehadiran para gadis yang datang di mimpinya itu. Yah, di tengah kondisi ini, Xiaofu mengatakan, Tuan Kota, sekarang akan segera memulai pembentukan layanan spesial di dalam ilusi pikiran. Dan ternyata sosok dari Xiaofu kini berhasil melakukan sebuah penjebakan terhadap si Gao Miao itu. Dia kini menyuruh Gao Miao untuk tidak membuka matanya. Dan tanpa pikir panjang, Xiaofu menggunakan teknik boneka laba-laba iblisnya untuk menjebak Gao Miao di tempat ini. Apakah yang akan terjadi? Selanjutnya part pertama pun berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini Gao Miao telah dijebak dengan sebuah teknik laba-laba punya dari Xiaofu. Tapi meski dijebak, si Gao Miao mengatakan, kenapa ini terasa sedikit dingin dan berangin? Ini malahan membuatku semakin nyaman. Saat kemudian, lapisan-lapisan jaring laba-laba kini dihancurkan seketika. Si Xiaofu pun mulai panik dengan keadaan yang dia rasakan. Sementara bagi si Gao Miao, dia pun mengatakan, ini terlalu menenangkan. Sampai aku sedikit kehilangan kendali. Sepertinya aku merusak teknik Xiaofu. Mari, saat ini aku pura-pura saja. Aku tak berani untuk melihat ke arah wajah Xiaofu yang sedang menjelma menjadi iblis. Bisa dikatakan Gao Miao telah sadar dengan teknik yang dimainkan oleh Xiaofu ini. Xiaofu kemudian kembali mempertegas tekniknya dan kembali menyelimuti tubuh dari Gao Miao dengan jaring laba-labanya. Kali ini dia pun sadar jika tekniknya kini berhasil. Yah, kini Gao Miao pun benar-benar seakan-akan berada dalam kendalinya. Sehingga Xiaofu mengatakan, meski resiko ini besar, tapi ini layak. Dengan mendapatkan kemampuan bertarung level ketiga seperti pria ini, itu bisa meningkatkan potensi kemenangan melawan bos terakhir, Pan Wei. Bisa dikatakan jika Xiaofu masih belum tahu jika Pan Wei telah terbunuh di dunia ini. Sementara itu dari dalam hatinya Gao Miao, dia mengatakan, sepertinya aku saat ini telah berada di sebuah teknik kemampuan boneka iblis. Setelah itu penutup mata Gao Miao pun dilepaskan dan kini Xiaofu mencoba mengatakan, meskipun kau ini adalah armor naga dalam movie, tapi kemampuan aslimu sangat lemah. Sebelum lawan bos, aku harus mengendalikanmu dengan baik. Yah, si Gao Miao kemudian kembali mengatakan dalam hatinya, selalu saja ada orang bodoh yang ingin menyerangku. Kemampuan ini bahkan tidak memicu sistem bahaya milikku. Meski seperti ini, Gao Miao juga akan mencoba mengikuti rencana yang sedang dimainkan oleh Xiaofu ini karena dia sangat penasaran tentang asal-usul dari wanita ini. Mereka berdua pun kini melewati para pasukan yang tersedia dan semua pasukan kini mengira jika sosok Gao Miao tengah bersama dengan gadis yang dia sukai. Beberapa saat kemudian, Xiaofu pun berhasil membawa Gao Miao ke markas mereka. Dan ternyata Xiaofu ini merupakan bagian dari 3 rekan yang lainnya yang sedang menjalankan misi di tempat ini. Nelson kemudian mengatakan kepada Xiaofu, bukankah dia hanya berandalan? Orang seperti ini ada di mana-mana. Kenapa kau malah mengajaknya datang ke sini? Tom yang mendengar ini kemudian mengatakan, kau sangat bodoh. Xiaofu pergi untuk mencari informasi mengenai Tuan Kota. Karena ini sampai membuatmu sangat bahagia, dia pasti bukan karakter biasa. Dan sepertinya pria ini merupakan Gao Miao sebagai raja dari alam liar. Xiaofu sangat membenarkan itu. Tom, kau sangat pintar. Gao Miao ini sekarang sudah dalam kendaliku. Si bro yang ada di sana kemudian mengatakan, Tom, apa tidak masalah jika kita mengubah jalan cerita seperti ini? Dalam cerita asli, tak ada scene di mana Pan Wei meminjamkan haknya sebagai Tuan Kota kepada siapapun. Saat kita mencapai akhir cerita, Pan Wei akan memakan armor naga tingkat tinggi ini dan seluruhnya menjadi menerobos level keempat. Tom yang mendengar itu kemudian mengatakan, tentu saja tidak. Perlu diketahui,
Karakter Gao Miao sendiri jarang tampil dalam cerita asli. Gao Miao hanya keluar saat dia dibunuh oleh Pan Wei atau saat dia dibuang oleh Pan Wei. Jadi tak aneh jika ada cerita seperti ini. Tidak peduli ada berapa banyak penyeberangan pada suatu film, cerita dalam film itu akan tetap sama, meski ada sedikit perubahan yang sangat kecil. Khususnya saat keberuntungan Pan Wei sangat berbeda dari karakter lain. Mungkin dia ingin membuat kekuatan armor naga ini berlipat sebelum menelannya. Mendengar pembicaraan yang semacam ini, Gao Miao kembali mengatakan dalam hatinya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dunia ini benar-benar di dalam film? Karakter yang aku bunuh dengan mudah itu adalah tokoh utamanya, si Pan Wei. Ini benar-benar tak masuk akal. Setelah itu perbincangan kembali dilakukan oleh kelompok itu. Tom mengatakan, menambahkan petarung dengan kemampuan di puncak level ketiga seperti pria ini akan meningkatkan kemampuan kelompok kita secara drastis. Nelson juga membenarkan hal itu. Hahaha, mudah sekali. Xiaofu bisa mengontrol Gao Miao dengan mudahnya dan bahkan tidak menderita luka sama sekali. Xiaofu yang mendengar ini kemudian mengatakan jika dia tadi juga hampir saja gagal. Tom menambahkan, di situasi yang seperti ini bisa dilihat kalau Pan Wei sangat kuat, jauh dari yang kita prediksi. Meskipun dia belum mencapai puncak level 4, dia masih jauh jika dibandingkan petarung berkemampuan level 3 biasa. Kalian semua dengarkan aku, karena kuil para dewa tidak mengirim kita ke dunia ini untuk berlibur. Kalian harus ingat bahwa misi kali ini adalah misi dengan kesulitan level A dan berhadiah level A juga. Di tengah apa yang terjadi ini, si Gao Miao kembali mengatakan dalam hatinya, apa-apaan ini? Kenapa mereka menganggap Wei sangat kuat, padahal dia sangat mudah dikalahkan? Jika aku simpulkan, mereka adalah penjelajah ruang. Sepertinya mereka meminjam kekuatan dari kuil para dewa untuk menjelajah ruang ini. Apakah mereka semacam organisasi, aku masih belum tahu. Sesaat kemudian, Tom juga menambahkan kembali perkataannya. Bagaimanapun juga kita harus fokus. Xiaofu, sekarang kunci Gao Miao dulu. Lalu setelah itu, kita akan mengeluarkan beragam informasi tentang dia. Xiaofu pun bergegas melakukan itu dan menyuruh Gao Miao untuk masuk ke dalam sebuah ruangan. Di tengah kondisi ini, Gao Miao mengatakan dalam hatinya, ada yang aneh. Aku padahal sudah mereka kendalikan. Tapi kenapa mereka perlu mengunciku di ruangan sendirian? Dan saat kemudian, serangan pun mulai dilakukan oleh para komplotan itu. Gao Miao segera melepaskan teknik boneka laba-laba iblis yang dia terima tadi. Dan kemudian juga dia mendapatkan sebuah pukulan keras dari para komplotan itu. Kini Gao Miao terlempar dalam sebuah arena pertempuran. Dia hanya bisa mengatakan, meski pukulan tadi sedikit terasa sakit, tapi itu sama sekali tidak melukaiku. Saat kemudian tiba-tiba darah dari si Gao Miao semakin mendidih. Dia pun sadar jika sistem peringatan bahayanya telah aktif. Yah, beragam serangan pun kini dikeluarkan secara bersamaan. Ada 100 Ghost Life Taker, M30 All-in Ammo, dan juga Continuous Blown of Fireballs. Serangan yang semacam itu kini lantas diarahkan kepada tubuh dari Gao Miao, sehingga ledakan besar kemudian terjadi di sana. Dan setelah itu, para pasukan telah berdiri dengan tegarnya bersamaan juga dengan Titan kepunyaan mereka. Di sana Nelson pun mengatakan, "Hei Tom, jelaskan pada aku kenapa kau tadi tiba-tiba memberikan sinyal agar kita semua menyerang Gao Miao dengan kekuatan penuh. Kita bahkan menggunakan jebakan telekinesis yang seharusnya kita gunakan untuk menangkap Pan Wei. Apakah ini tidak membuang tenaga kita saja?" Tom yang mendengar itu kemudian mengatakan, "Kalian seharusnya tahu kalau aku punya kemampuan untuk mendeteksi gelombang frekuensi otak milik makhluk hidup. Gelombang frekuensi milik Gao Miao ini sangat aktif saat kita sedang berdiskusi. Itu artinya dia sedang mencoba memikirkan mengenai apa yang kita diskusikan. Padahal orang yang berada di bawah kendali kemampuan boneka laba-laba iblis milik Xiaofu tak seharusnya punya kemampuan untuk berpikir. Itu artinya juga Xiaofu ini dibodohi oleh Gao Miao. Dia selama ini terus berpura-pura. Menghadapi bahaya seperti ini, kita harus mengeluarkan kekuatan penuh saat dia masih belum punya persiapan." Bro pun paham akan hal itu. Dia mengatakan, "Kita hanya perlu memikirkan ini sebagai pelatihan untuk taktik menghadapi Pan Wei nanti." Xiaofu pun kini juga berkomentar, "Sialan sekali, aku benar-benar ditipu oleh Dragon Armor itu.
Aku sebenarnya ingin membunuh jiwanya, tapi sekarang rencanaku benar-benar berantakan. Aku harus membunuh dia sekarang juga, melakukan siksaan kepadanya sampai merasa sakit dengan semaksimal mungkin. Beberapa waktu kemudian, para pasukan itu pun sangat terkejut ketika mereka melihat jika pada saat ini si Gao Miao tidak terluka. Gao Miao mengatakan, "Bagus sekali, kalian telah membuatku untuk menggunakan bentuk sempurna." Makhluk terakhir yang melihat bentuk ini adalah dewa binatang yang merupakan nenek moyang dari semua binatang mutan di planet ini, dan akulah yang menaburkan abunya. Nelson yang mengetahui hal ini kemudian mengatakan, "Kenapa Gao Miao bisa begitu kuat? Dia bukan bos terakhir, dia adalah orang yang diserap oleh Pan Wei." Xiaofu kemudian mengatakan, "Tak peduli bagaimana plotnya berubah, pasti ada batasnya." Tapi saat ini Gao Miao sudah sangat kuat sekali. Kemudian Tom juga mengatakan, nenek moyang semua binatang mutan yang dibicarakan oleh si Gao Miao tidak ada yang ku tahu tentang informasi itu. Tapi jika diatur menurut film, itu pasti lebih kuat daripada Pan Wei ketika dia yang terkuat. Tapi Gao Miao ini bisa membunuhnya. Si Bro pun kini menegaskan, "Tom, jangan buang waktu lagi. Segera lakukan persiapan penuh. Kita tak punya pilihan lain. Kita harus melakukan yang terbaik untuk membunuh Gao Miao ini." Si Bro pun tanpa basa-basi lagi langsung mengaktifkan MK30 Overload modenya. Tak cuma sosok dari Bro, si Nelson juga menyerap Sexton sehingga dia pun melakukan pemurnian logam murni elemen raksasanya. Yah, dengan apa yang terjadi ini malahan membuat si Gao Miao tampak senang. Gao Miao pun mengatakan, "Bagus sekali, aku harap kalian bisa bermain denganku untuk sementara, karena aku sudah tak terkalahkan di planet ini." Pertarungan pun mulai terjadi di sana. Beragam pukulan benar-benar didapatkan oleh si Gao Miao. Gao Miao sadar jika kecepatan ini sangat cepat, dan pukulan juga cukup mematikan. Dia kini malah senang karena dia akan segera mengeluarkan potensi terkuatnya di tempat ini. Tanpa pikir panjang lagi, Gao Miao segera menyerang ke arah si Bro, sehingga serangan yang semacam ini membuat Bro mencoba untuk menahannya. Tapi sayangnya Bro pun terluka cukup parah. Kemudian giliran Nelson yang mencoba untuk menyerang. Yah, Nelson menggunakan Gravity Arm-nya untuk segera mengalahkan si Gao Miao. Tapi sayangnya Gao Miao pun sudah sangat baik dengan hal gravitasi semacam ini. Dan tentunya dia kembali menyerang dengan pukulan ke arah si Nelson, sehingga membuat tubuh dari raksasa itu pun berantakan seketika. Dan semuanya sudah sangat liar sekali. Tom kini bergegas mengaktifkan 3000 mantra terlarang. Bahkan dia juga mengaktifkan kutukan terlarang terbesar, tentakel dewa kuno kolam darah. Gao Miao pun cukup terjebak akan hal itu, namun dia mencoba untuk keluar dari jebakan ini. Dia mengatakan, "Menyebalkan sekali. Gurita ini lumayan, tapi rasanya tak cocok untuk dikonsumsi." Dan lagi Gao Miao berhasil untuk lolos. Kali ini giliran Xiaofu yang beraksi. Dia bergegas mengaktifkan bendera hantu kerangkanya. Dia memanfaatkan tulang raja dinasti Ming untuk menghormati kekuatannya. Yah, telapak tangan besar pun kini lantas diarahkan ke tubuh Gao Miao itu. Tapi sayangnya Gao Miao segera untuk menombak itu dengan sebuah reruntuhan yang ada di sana sebagai tongkat Sun Wukong kepunyaan yang dia ciptakan. Peraduan kemudian terjadi di sana, dan reruntuhan itu berhasil menembus dinding pembatas yang dimainkan oleh Xiaofu, sehingga Xiaofu pun kini terluka parah dan bendera hantu tengkoraknya telah dihancurkan. Atas kondisi ini, Nelson kini sangat panik, begitu juga dengan yang lain. Bro bahkan mengatakan, orang ini sangat gila sekali, dia seakan-akan berada di level energi 4. Bro kemudian mengajak rekan-rekannya, "Mari kita gabungkan kekuatan keempat dewa untuk membunuh dia. Kita tak harus mati di sini." Semuanya pun bergegas untuk bersatu. 4 dewa bersatu, semua makhluk akan mereka bantai. Dan mereka semua pun berhasil memaksimalkan kemampuan mereka, sehingga mereka pun mulai beradaptasi dengan hewan kuno kepunyaan mereka. Dengan adanya hal yang semacam ini, membuat Gao Miao malah tambah senang. Ini akan menjadi pertarungan yang menarik baginya.
Peraduan kekuatan pun kemudian kembali terjadi di sana. Dan lagi efek tekanan yang sangat penuh yang dikeluarkan oleh Gao Miao semakin membuat keempat orang itu terluka dengan sangat parahnya. Setelah itu Gao Miao mengatakan, luar biasa sekali. Sudah lama saat aku bertarung dengan Dewa Binatang, aku tak pernah punya pertandingan yang luar biasa semacam ini. Jika kalian mengambil inisiatif untuk menyerah sekarang, aku akan mencoba mengampuni kalian. Dan lagi pula, ada sesuatu yang ingin kutanyakan kepada kalian semua. Tetapi ketika dia menatap ke arah empat orang itu, semuanya pun telah pada mati. Kini Gao Miao kembali dalam mode semulanya. Dia mengatakan, benar saja, setelah menggunakan bentuk sempurna, aku tak bisa mengontrol kekuatanku sama sekali. Dan semangat pertarunganku diperbesar berkali-kali. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tak akan menggunakan bentuk sempurna. Kemudian Gao Miao juga menambahkan, aku sangat lapar. Menggunakan wujud sempurna menghabiskan kekuatan fisikku. Dan aku harus cepat kembali mencari makanan. Dia pun kini mulai mencoba kembali melangkah. Dia hanya bisa mengatakan, sial sekali, mengamati dari pembicaraan mereka tentang kuil para dewa itu pasti sangat kuat dan bahkan dapat mengirim mereka ke dunia yang berbeda. Sangat disayangkan aku membunuh mereka langsung dan tidak menemukan informasi apapun. Sesaat kemudian langit pun berubah dan seketika pemandu mengatakan jika misi tim Iron Banner telah dihancurkan. Dan pemutusan mulai terjadi. Hal ini pun tampak membuat si Gao Miao merasa keanehan. Program pun kini semakin lama semakin berusaha untuk diputuskan dan si naga pemandu sangat kesulitan untuk mencoba pergi dari dunia ini. Sehingga pada akhirnya dia pun berubah menjadi sosok naga kecil nan imut dan dia pun kini sangat ketakutan karena semuanya sudah berakhir dan dia kemungkinan akan mati. Dia pun kini hanya bisa mengamati arena pertarungan itu sambil mengatakan meninggalkan survivor untuk bisa kembali. Nana, ya namanya dia, bahkan bisa membantu mereka untuk memperkuat. Tapi sayangnya tim ini telah dihancurkan dengan sebegitu kerasnya. Tak lama setelah itu Nana juga mengatakan jika tugas tim hancur sepenuhnya, panduan akan diambil alih oleh kuil dewa. Setelah dipikir-pikir, fakta bahwa Nana punya kesadaran diri pasti akan segera terungkap. Nana juga menambahkan, aku baru saja menghentikan program pemutusan secara paksa dan sebentar lagi pasti akan terhubung kembali dengan kuil dewa. Aku tidak ingin ini terjadi lagi. Setelah itu pertemuan terjadi antara Nana ini dengan sosoknya si Gao Miao. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part kedua pun berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya di mana saat ini pertemuan terjadi antara Nana dan juga si Gao Miao. Di sana Gao Miao lantas ditanyakan oleh Nana, apakah kau penduduk asli dunia virtual ini dan kenapa kau bisa melihatku? Sosok dari Gao Miao kemudian mengatakan jika dia bisa melihat karena penampilan si naga ini yang begitu mencolok. Si Nana juga kini berhasil ditangkap oleh si Gao Miao. Meskipun pada hakikatnya Nana tidak dapat disentuh sama sekali. Nana pun kini mulai ketakutan. Tapi Gao Miao mengatakan kepada Nana, katakan sejujurnya apa hubunganmu dengan 4 orang itu tadi? Apa itu kuil para dewa? Dan apakah ini benar-benar hanya dunia film saja? Bagaimana kalian bisa ada di sini dan apa yang dimaksud dengan dunia virtual? Apakah kau juga bisa membuatku meninggalkan dunia ini? Cepat beritahu aku, jika tidak aku akan membunuhmu. Nana pun kemudian mengatakan, Nana tahu kau traverser. Kau harus menjadi traverser di dunia utama. Tak heran kau bisa melihat dan menyentuh Nana. Kau bukan penduduk asli. Nana kemungkinan bisa untuk diselamatkan. Nana kemudian kembali menambahkan, aku akan memberitahu segala sesuatu yang ingin kau ketahui. Tapi sekarang sudah terlambat karena dewa akan mengambil Nana sebentar lagi. Kau harus membawa Nana untuk melarikan diri dari dunia ini. Percayalah pada Nana, jika kau tinggal di dunia ini dan menunggu dewa datang, kau akan mendapat perhatian yang tidak diinginkan sebagai penduduk asli yang menghancurkan misi tim, dan kau tak dapat menyembunyikan rahasiamu lagi. Kuil para dewa telah membunuh setiap traverser dunia utama satu persatu. Hanya karena kau bisa mengalahkan tim Iron Banner ini dan kau meremehkan kuil para dewa, itu sangat tak masuk akal. Kau hanya energi level 4 dan hanya dapat menguasai dunia ini.
Kuil para dewa mempunyai kekuatan untuk melintasi seluruh dunia virtual. Di sana, tidak kekurangan energi level 8 atau 9. Beberapa bahkan melampaui dewa dan monster energi level 10. Kau tak bisa mengalahkan mereka. Sosok dari Gao Miao pun paham akan situasi. Dia kini menanyakan, aku hanya mendengar tentang energi level keempat, dan di sini kau mengatakan tentang energi level 10. Apakah itu masuk akal? Tapi, saat kemudian Gao Miao juga sadar jika sebentar lagi krisis juga akan terjadi di tempat ini. Dia mulai mencoba untuk percaya terhadap Nana ini. Nana juga mengatakan, jika kau percaya, aku akan membawamu pergi dari dunia ini. Nana pun kemudian mengatakan, jika kau tidak bisa melakukan kepergian ke dunia lain sendiri, aku akan mencoba untuk membantumu. Itu bukanlah masalah besar. Gao Miao kemudian bertanya, apa yang harus dia lakukan? Nana pun kemudian mengatakan, saya akan melepaskan semua kekuatan yang diberikan oleh dewa. Jika tidak, kemanapun aku pergi, aku pasti akan ditemukan. Tapi, setelah melepas kekuatan, tanda kesadaran Nana hanya bisa bertahan kurang dari sedetik. Kau harus mendapatkan tanda kesadaran itu dalam waktu yang secepat itu. Gao Miao kemudian kembali bertanya, bagaimana caranya aku bisa menerima tanda kesadaranmu itu? Nana pun kini mengatakan, Nana dengan sendirinya akan menempel kepadamu dan memasuki jiwamu. Penggabungan otomatis Nana sepenuhnya tidak berbahaya. Ini sama seperti memasang plug-in pada jiwamu yang tidak akan menyebabkan efek apapun. Setelah menerima tanda kesadaran Nana, kau akan menjadi master Nana. Jangan menolak, kau tak boleh menolak itu, atau Nana akan terhapus. Gao Miao pun mengatakan, oke, tidak masalah, sekarang mulailah itu. Yah, di tengah kondisi ini, Gao Miao juga sadar jika dia tidak merasakan bahaya sedikit pun. Jadi, dia akan mencoba untuk melakukan proses ini. Di tengah apa yang terjadi ini, Nana pun mulai mendatangi tubuh dari Gao Miao itu, dan dia pun mulai masuk ke dalam jiwa dari sosoknya si Gao Miao. Efek cahaya yang sangat besar pun kemudian terjadi di sana, dan dengan kondisi ini, si Gao Miao mengatakan, ini luar biasa. Aku merasa ada sesuatu yang melekat pada jiwaku. Yah, kemudian Nana bisa untuk berbincang dengan si Gao Miao karena sudah terhubung. Nana pun kemudian mengajak Gao Miao untuk segera pergi sekarang juga karena ini sangat darurat sekali. Dan apalagi, si masternya ini telah menghancurkan misi tim, jadi para dewa akan segera melakukan pemindaian. Gao Miao kini bertanya bagaimana caranya untuk pergi. Si Nana pun kemudian mengatakan, sebenarnya kemampuan master untuk melalui dunia utama ke dunia virtual ini alami, tapi tidak dapat diaktifkan sendiri. Nana bisa membantu master mengaktifkan kembali kemampuan ini. Gao Miao yang mendengarnya kemudian mengatakan, oke, kita harus cepat. Aku merasa bahwa kuil dewa yang kau bicarakan sebentar lagi akan ada di sini. Dan sebelum pergi, si Gao Miao berusaha untuk mengambil senjata dari orang-orang yang sudah terbunuh. Tapi sosoknya, si Nana mengatakan jika jangan lakukan itu. Karena pada dasarnya semua barang di dalam ini ditukar dari kuil dewa, dan ada tanda kuil dewa pada mereka. Jika Gao Miao mengambil itu, pelarian mereka akan sia-sia karena kuil dewa dapat menemukan mereka kapan saja. Gao Miao pun terpaksa membatalkan rencana pengambilan senjatanya itu. Kemudian juga Nana bergegas mengaktifkan kemampuan traverse milik masternya ini. Sehingga Gao Miao merasakan jika kekuatan di tubuhnya kini seakan-akan dibangkitkan begitu saja. Dan mereka pun memulai proses itu dengan sangat baik. Dan di tengah apa yang terjadi ini, Nana pun baru sadar jika kemampuan yang dimiliki oleh sosoknya si Gao Miao adalah traverse secara acak. Jadi mereka tidak tahu kemanakah mereka akan pergi saat ini juga. Yah, kini mereka akan segera memasuki dunia baru, dan Nana akan menjelaskan lebih detail setelah mereka masuk ke dunia itu nanti. Singkatnya tibalah mereka di perbatasan, di mana saat ini penampilan dari Gao Miao juga sedikit berubah. Nana kini mengatakan jika pada saat ini si Gao Miao akan dikenalkan dengan nama dunia baru yang akan dijelajahi, yaitu The Demon of Qian. Dimana ketika pendeta Ning Chaichen tinggal di kuil Lanrou, dia bertemu dengan Taoist Yan Cixia. Kemudian mereka bertemu dengan hantu wanita Ni Shaoqian yang disiksa oleh iblis Dryad untuk menyembuhkan energi Yang. Dan mereka bertiga mengalahkan iblis Dryad dan Raja Iblis Black Mountain yang ingin menikahi Ni Shaoqian. Pada akhirnya manusia dan hantu itu bisa menikah.
Dengan adanya pengenalan plot yang semacam ini, membuat sosok dari si Gao Miao paham akan situasi yang ada. Mereka saat ini akan memasuki dunia Demon of Qian. Di sana Nana pun mengatakan jika ini sebenarnya bukan film tapi hanya dunia virtual. Dunia utama disebut sebagai dunia nyata, dan dunia sebaliknya disebut sebagai dunia virtual. Banyak karya sastra dan artistik di dunia utama, termasuk film yang disebutkan oleh si master ini, semua lahir dari pengaruh dunia virtual yang menjadi inspirasi manusia. Dengan kata lain, ini berarti bumi adalah dunia utama. Setelah itu, si Gao Miao pun menanyakan kepada naga kecilnya ini bisakah dia dikirimkan kembali ke bumi. Namun sayangnya, si Nana mengatakan jika dia tidak mampu melakukan itu. Apalagi kemampuan Gao Miao adalah melintasi secara acak, jadi mereka tidak akan tahu tentang dunia yang akan dilalui nanti. Jika beruntung, mereka selanjutnya bisa melintas ke bumi. Tapi, jika tidak beruntung, mungkin mereka tidak akan bisa melintas ke bumi meskipun setelah ribuan kali. Gao Miao pun hanya bisa menerima takdirnya itu. Kemudian Nana mengatakan, jika Master ingin benar-benar untuk pulang, maka Master harus bekerja keras untuk meningkatkan umur hidup dan menghasilkan sumber virtual. Lalu, setiap saat kita mengaktifkan kemampuan melintas Master, kita perlu menggunakan sumber virtual. Kali ini ketika Nana membantu Master untuk melintasi dari After the Doomsday War sebelumnya ke dunia The Demon of Qian ini, kita telah menggunakan sumber virtual. Ya, sumber virtual adalah energi unik dunia virtual. Hanya kuil dewa yang bisa menggunakannya. Namun, sebagai cairan dewa ciptaan, Nana juga punya kemampuan untuk menggunakan sumber virtual itu. Dan setelah bertahun-tahun di kuil dewa, Nana hanya punya 2, dan sekarang hanya punya 1 lagi. Kemudian Gao Miao segera mengajak si Nana untuk pergi menuju dunia virtual itu karena dia akan mencoba mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dengan penampilan yang semacam ini, si Gao Miao kemudian bertanya, apakah aku berubah kembali ke diriku sebelum melintas nanti? Nana mengatakan, ini bisa dilakukan karena kemampuan Master bukanlah kemampuan melintas biasa. Sebaliknya, itu digantikan oleh keberadaan yang sangat langka. Setelah kemampuan Master diaktifkan, Master akan secara acak masuk dunia. Dan setelah mengganti karakter apapun, kekuatan Master akan tetap dipertahankan. Seperti halnya kemampuan Master di Doomsday kemarin, di mana tumbuh setiap hari akan tetap ada dan akan tersedia sebagai karakter Owen. Dan ketika Gao Miao melintasi dunia yang baru, si Gao Miao akan menggantikan karakter. Karakter yang diganti di dunia sebelumnya akan dikompreskan dan tersimpan di jejak keberadaan Master. Dalam keadaan normal mereka tidak dapat digunakan lagi, tapi karena ada Nana, itu masih bisa untuk diakali. Ya, dengan kondisi ini, sosok dari Gao Miao sedikit senang dan dia pun tanpa pikir panjang menyuruh Nana untuk segera menteleportnya ke Demon of Qian. Mereka pun bergegas untuk menjalankan hal itu. Dan pada akhirnya si Gao Miao pun kini malah masuk ke tubuh dari si Dryad. Dan saat ini Dryad tengah menghukum seorang gadis. Dan dengan kondisi ini penggantian karakter pun kini berhasil. Yah, si gadis yang dihukum kini cukup kesal dengan monster tua ini. Setelah itu Gao Miao benar-benar berada di istana Three Governors. Untungnya ini adalah kakek Dryad, bukan nenek Dryad. Setidaknya masih punya kemampuan. Gao Miao kini juga sedikit menyadari jika tubuhnya terasa jauh lebih lemah dari sebelumnya. Yah, Nana juga membenarkan hal itu. Dia mengatakan, Master, tanda keberadaan Anda hanya bisa masuk satu akun peran satu waktu saja. Energi Dryad hanya pada tahap awal dari level energi ketiga, jauh lebih sedikit ketimbang Owen kepunyaanmu kemarin. Itulah sebabnya kau merasakan hal yang seperti ini. Gao Miao pun paham akan hal itu. Dia kini hanya bisa mengatakan, Dryad tua ini telah berlatih selama 600 tahun dan masih pada level energi ketiga. Kemampuan semacam ini membuatku merasa sangat tidak aman. Aku mencoba untuk mengubah ke bentuk Owen. Apakah kita bisa menggunakan itu? Namun sayangnya Nana mengatakan jika hal itu hanya dapat dilakukan dalam keadaan terdesak saja. Karena kemampuan yang semacam itu akan mengundang Dao Surgawi untuk membuat sebuah hukuman.
Nana di sana juga menambahkan, daripada menggunakan kekuatan Owen, lebih baik jika kita meningkatkan kemampuan Dryad. Ya, Dryad mampu mengatur semua pohon biasa dalam jarak 100 mil, dapat meminjam hingga 30% dari kekuatan pohon, dan untuk sementara akan meningkatkan kekuatan tubuh dari Dryad. Keterangan kemampuan Master adalah dari semua pohon akan berevolusi sesuai dengan peningkatan kekuatan Demon Dryads. Sesaat kemudian, Dryad ini alias Gao Miao kembali bertemu dengan si gadis yang menjadi sandraannya. Di sana si gadis mengatakan monster tua ini telah berbicara kepada dirinya sendiri sejak awal, dan tentu dia saat ini tentu berpikir akan memberikan hukuman kejam lagi terhadapku. Kemudian juga Gao Miao menyapa, apakah kau ini Ni Xiaoqian? Sungguh wanita yang cantik, bahkan hantu yang lain tak sebanding denganmu. Cepat bangun, nanti kau akan masuk angin. Tapi sayangnya sosok dari Ni Xiaoqian sangat ketakutan melihat monster tua ini. Dan dengan kondisi ini akhirnya Gao Miao pun sadar jika pada saat ini dia merupakan sosok Dryad. Itulah kenapa Ni Xiaoqian sangat membencinya. Meski demikian, si Gao Miao sadar jika Ni Xiaoqian adalah hantu nyata yang benar-benar cantik. Dia belum pernah bertemu yang semacam ini. Beberapa saat kemudian, si Gao Miao pun tengah mandi bersama dengan para gadis yang ada. Di sana dia pun mandi dengan gelas cairan hijau kecil yang terbuat dari getah termurni. Diekstrak dari akar pohon 1000 tahun oleh para Dryad, dan ini merupakan cairan spiritual 1000 pohon. Ini mengandung vitalitas yang sangat kuat dan punya efek penyembuhan yang sangat baik pada tubuh dan jiwa. Sementara itu di tempat yang berbeda di Lanruo Temple, kita pun diperlihatkan dengan sepasang kasih yang sudah menikah. Di sana ada pria keberuntungan bernama Ning Saisen yang sedang bersama dengan gadisnya Liu Xiaoqing. Liu Xiaoqing merupakan pengkhianat istana Three Governors. Saat ini mereka berdua akan mencoba menemui saudara, yaitu Yan Cixia. Pertemuan kemudian terjadi antara Liu dan Yan Cixia. Yan Cixia awalnya tidak mau untuk membantu sosok dari Liu ini, tapi Liu mengatakan, saudara Yan, tolong bantu aku. Selain Xiaoqing, ada banyak hantu wanita lain yang terancam oleh Dryad dan ditahan di istana Three Governors. Tolong selamatkanlah mereka itu. Yan Cixia yang mendengar hal itu kemudian mengatakan, di kuil Lanruo banyak jiwa yang tidak terhitung, dan diantaranya mereka ada yang abadi. Aku ingin membalas kematian mereka dan membunuh Dryad. Jadi, aku akan ikut dalam rencanamu itu. Di sana, Chaisen mencoba untuk mengatakan kepada Yan, saudara Yan, kau bilang kau telah bertempur dengan Wizard Dryad beberapa kali dan selalu seimbang. Apakah kau yakin kali ini bisa menang? Yan Cixia mengatakan, aku telah mengkultivasi kemampuan fisik dan jiwaku sejak kecil, dan sekarang aku telah mencapai puncak pemurnian Ki. Jika aku dan Dryad bertarung lagi, mungkin aku akan menang. Jika dia tidak kabur, dia akan mati. Aku tak akan memberinya kesempatan untuk meloloskan diri. Sementara itu, saat ini si Gao Miao mencoba untuk menggunakan kemampuan Dryad untuk menyerap pohon yang ada di sekitarannya itu. Dia kini menyerap Father of Thousand Woods. Dengan mendapatkan hal yang semacam itu membuat Gao Miao sadar jika ini merupakan reaksi yang cukup bagus. Nana juga membenarkan itu. Master, Dryad asli punya kekuatan demon 600 tahun. Setelah meminjam 30% dari kekuatan pohon ini, Anda sekarang punya kekuatan demon 900 tahun. Mendengar hal itu, Gao Miao mengatakan, 900 tahun kekuatan demon, aku hanya perlu 100 tahun lagi untuk menjadi Demon King. Aku tak dapat menemukan apapun yang terkait dengan sistem level energi di ingatan Dryad, tapi aku menemukan jenis tingkatan lain, yaitu memurnikan esensi menjadi Ki, kemudian memurnikan Ki menjadi roh, memurnikan roh kembali ke kosongan. Selain itu juga berdasarkan umur 1 sampai 500 tahun adalah iblis kecil, 501 sampai 999 adalah iblis besar, dan 1000 tahun lebih merupakan Demon King, iblis. Dengan kata lain, selama sosok dari Gao Miao tidak bertengkar dengan karakter lain yang kuat, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Ya, dengan kemampuan yang seperti ini membuat Gao Miao cukup senang, karena ini merupakan rasa yang sangat baik bagi seorang penyihir.
Di dalam hatinya, Gao Miao mengatakan, aku harus memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan Dryad, sehingga di masa depan, aku dapat menggunakan Owen untuk jarak dekat, dan Dryad untuk jarak jauh. Jika aku menemukan pohon kuno legendaris dengan ribuan atau bahkan ratusan juta tahun, kekuatan Dryad bahkan akan lebih kuat dari milik si Owen itu. Ya, dengan kemampuan yang dimiliki oleh si Dryad membuat para bawahannya pun memuji jika Demon Dryad adalah yang tak terkalahkan. Tapi tidak bagi sosoknya Ni Xiaoqian. Dia kini semakin membenci monster tua ini karena semakin memamerkan kekuatannya. Dan saat kemudian tiba-tiba ada suara yang sangat menusuk mereka semua, dan ini merupakan kedatangan dari seorang pendeta Tao dengan Taoisme yang cukup menjanjikan. Dengan kehadiran dari sosok pendeta Tao membuat Nana mengatakan, Master, satu-satunya pendeta Tao yang bisa muncul di sini mungkin adalah Yan Zhixiya. Mendengar hal itu membuat sosok dari Gao Miao akan mencoba untuk melakukan persiapan. Dan ternyata semua rencana ini juga telah dimainkan oleh Ni Xiaoqian dan dia sadar jika Yan Zhixiya akan segera memberantas sosok Demon Dryad ini. Dan singkatnya pertemuan pun kemudian terjadi antara Dryad dan juga si Yan Zhixiya. Di sana tanpa pikir panjang, Yan Zhixiya segera mengaktifkan kemampuannya untuk melakukan penyerangan. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ketiga pun berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya di mana saat ini Yan Zhixiya berhasil menggunakan tekniknya untuk menyerang Gao Miao. Serangan cepat dan kilat semacam itu membuat Gao Miao kini mengalami luka di sekujur tubuhnya. Tapi untungnya dia mampu untuk bertahan. Kemudian, Yan Zhixiya juga kembali melakukan penyerangan dengan sebuah teknik 1000 pedangnya yang langsung diarahkan kepada tubuh dari Gao Miao itu, sehingga ledakan besar pun kemudian terjadi di sana. Yan Zhixiya serta yang lainnya kini sadar jika semuanya akan berakhir. Tapi di tengah apa yang terjadi ini, seketika saja sosok dari Gao Miao masih bisa untuk bertahan karena dia berhasil untuk menggunakan karakter Owen. Dan dengan kemunculan Owen itu, semuanya pun tampak panik sekali. Termasuk juga Yan Zhixiya. Dia sadar jika pada saat ini energi yang dimiliki oleh sosok pria ini begitu luar biasanya, tidak seperti tadi. Pertarungan kini kembali menjadi-jadi. Gao Miao berhasil melakukan sebuah serangan tepat ke arah kepala dari Yan Zhixiya itu, sehingga Yan pun langsung terlempar mundur ke belakang. Yan tidak tinggal diam, dia kembali menyerang dengan formasi pedangnya. Kali ini formasinya itu pun dicekam menuju sosoknya Gao Miao, tapi Gao Miao berhasil untuk lepas dari jebakan itu. Di saat ini terjadi, si Nana mencoba mengatakan kepada Gao Miao jika waktu yang tersisa hanya 3 menit. Jadi Gao Miao harus menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Gao Miao kembali melakukan sebuah serangan dan pukulan yang semacam ini membuat sosok dari Yan pun kini kembali terpukul mundur dan mendapatkan luka yang sangat berat. Yan pun kini langsung terkapar dan sekarat begitu saja. Atas apa yang terjadi ini, Gao Miao tidak ingin sosok pria ini mati begitu saja, karena dia masih berperan penting dalam misinya si Gao Miao di lokasi ini. Dan untungnya dia masih bisa untuk bernafas. Beberapa waktu kemudian hukuman pun akan segera dilakukan oleh Gao Miao kepada orang-orang yang sudah melakukan rencana ini. Di sana terlihatlah Ni Xiaoqian dan juga Liu yang sedang duduk di bawah untuk menerima hukuman dari Gao Miao. Tapi secara tak diduga, sistem kemudian mengatakan kepada Gao Miao jika dia berhasil mendapatkan sebuah misi, di mana misinya adalah berjuang demi cinta untuk mendapatkan hati dari Ni Xiaoqian yang sangat membenci sosok dari Dryad ini. Dan hadiah yang akan didapatkan adalah sumber energi virtual. Gao Miao pun mulai menjalankan hal itu dan mulai bersikap baik dengan orang-orang yang ada di sana. Setelah itu Gao Miao juga mencoba mendekati Ni Xiaoqian itu untuk mencoba akrab dengan diri dari Ni Xiaoqian. Tapi sayangnya Ni Xiaoqian masih mencoba untuk memberontak dan malahan berhasil untuk kabur dari sana karena Ni Xiaoqian masih sangat membenci sosok Dryad ini. Di keesokan harinya kita pun diperlihatkan dengan sosoknya si Yan Zhixiya yang sudah terpenjara. Di sana Gao Miao lantas langsung mengunjunginya. Ketika pertemuan terjadi, Yan mencoba mengatakan,
Dryad, siapakah kau sebenarnya? Mengapa tubuh Anda pada saat itu punya energi yang sangat melimpah? Ian juga paham dan tahu jika energi yang semacam itu bahkan dapat mengusir roh jahat dan hantu biasa. Dan kemampuan yang semacam itu dipercaya mampu untuk digunakan oleh para jenderal dengan keterampilan seni bela diri yang tak tertandingi dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Di sini meski mendapatkan pertanyaan dari Ian, tetap saja Gao Miao tidak akan mengatakan itu. Gao juga menegaskan satu hal kepada Ian. Yan Cixia, sebenarnya di dunia ini Anda dan saya bukanlah musuh tapi teman. Gao Miao bukan cuma mengatakan itu, dia juga kini membuka sel sebagai tanda jika Ian mampu untuk bebas begitu saja. Ian pun semakin bingung dengan apa yang sedang terjadi ini. Tapi tentunya ini berhubungan dengan misinya si Gao Miao yang tidak pernah diketahui oleh Ian. 3 hari kemudian pun berlalu dan saat ini Dryad mengadakan sebuah pesta besar bersama dengan para iblis lainnya. Ya, di sini ada iblis Chiling yang berumur 900 tahun. Kemudian ada iblis Zinbo yang merupakan iblis banteng. Dan terakhir adalah Mei Wei yang merupakan iblis ular dengan usia 900 tahun. Dan ketika acara itu sedang berlangsung, para iblis pun menyadari jika terdapat pendeta di sekitaran mereka. Ya, dengan kondisi ini, sosok dari Ian pun kini ketahuan dan langsung dipergoki oleh si iblis benteng. Iblis benteng pun kini mencoba untuk menyerang ke arah Ian, tapi dia pun segera disegah oleh Gao Miao. Dan dengan kondisi ini, iblis Cilin dan juga iblis ular kini mulai mengatakan, "Kenapa kau saat ini menyembunyikan pendeta tahu dan juga manusia di istanamu?" Ya, semuanya mulai dalam keadaan tegang. Tapi sosok dari Gao Miao mencoba untuk tenang. Gao Miao mengatakan jika 2 orang itu hanya digunakan untuk bahan permainan saja. Tapi sayangnya banteng tetap mencoba menolak. Dia mengatakan, "Dryad, kenapa kau berani untuk menyerangku? Apakah kau jelas ingin mati pada hari ini?" Iblis ular juga menambahkan hal itu. "Kenapa kau saat ini mencoba untuk membangkang terhadap kami semua? Apakah kau tidak takut dengan ancaman kematian?" Ciling juga menambahkan, "Saudara, jika kau menyerahkan hantu perempuan di belakangmu itu sekarang, aku masih bisa untuk memaafkanmu. Jika tidak, ketika Raja Iblis Gunung Hitam marah nanti, itu akan benar-benar tidak dapat tertandingi." Sini Xiaoqian pun sangat ketakutan ketika mendengar nama itu. Dan di tengah apa yang terjadi ini juga, Ian mencoba mengatakan kepada yang lainnya, "Jika ada kesempatan nanti, saya akan membantu kakek Dryad ini menghadapi ketiga iblis. Jadi, mohon kalian mencoba untuk melindungi diri kalian." Dan di saat ini juga, si Dryad alias Gao Miao menegaskan, "Meskipun kalian mengancam dengan Raja Iblis Gunung Hitam, aku tak takut sedikit pun." Ya, si Dryad kini mulai mengeluarkan kemampuannya di sana. Dan dengan kondisi ini, yang lain pun sadar jika ini merupakan kekuatan iblis 900 tahun. Dan meski telah mengetahui kemampuan dari Dryad, ketiga iblis tetap tidak takut. Mereka mengatakan, "Kau ini terlalu sombong dengan kemampuanmu. Apakah kau pikir kami tak dapat mengalahkanmu?" Pertarungan pun kemudian terjadi di sana. Dryad mengeluarkan ulti pohonnya yang langsung mengarah ke tubuh dari Ciling. Namun Ciling berusaha untuk menolak. Tak cuma itu, si banteng juga kini mendapatkan sebuah serangan dari si Dryad. Namun dia berhasil untuk bertahan dan begitu juga dengan si ular. Pertarungan kini semakin menjadi-jadi. Dryad pun kini mulai mencoba untuk mengumpulkan energi pohonnya dan menjadi satu kesatuan, sehingga pukulan yang cukup mematikan kini lantas diarahkan kepada Ciling. Tapi Ciling kembali mencoba membentuk formasi untuk bertahan. Peraduan serangan pun kemudian terjadi antara Dryad dan juga Ciling, sehingga menimbulkan efek yang sangat besar sekali. Pada saat ini terjadi, si Ciling sadar jika kemampuan Dryad kini tiba-tiba bertambah dengan kuatnya. Dan kekhawatiran juga tampak timbul di raut wajahnya Yan Cixia. Begitu juga dengan yang dirasakan oleh 2 iblis lainnya. Si iblis ular bahkan mengatakan, kemungkinan 1 dari kita bertiga akan mati di pertarungan ini. Tapi saat kemudian Ciling mencoba mengatakan, "Kakak,
Kenapa kita saling bertarung satu sama lain? Kenapa kita tidak akur-akur saja? Tapi sayangnya, sosok dari Gao Miao mengatakan, apakah kalian takut sekarang juga? Tinju yang sangat besar kembali dikeluarkan oleh Dryad, dan dengan kondisi ini Banteng mencoba untuk melakukan penghindaran. Banteng pun kini malah mencoba untuk kabur dari sana, dan begitu juga dengan yang lainnya, sehingga mereka bertiga berhasil lolos dari kejaran si Dryad itu. Di perjalanan, si Banteng mencoba mengatakan kepada yang lainnya, di luar dugaan sekali, siluman pohon itu mampu untuk menahan kita dan sungguh berani sekali. Si iblis ular juga mengatakan hal yang sama. Yah, itu sangat benar. Jika nanti Raja Iblis Gunung Hitam memberi sapaan, dia pasti tak mungkin bisa bertahan. Dan di tengah kondisi ini, Ciling selaku iblis terpintar mencoba untuk mengatakan, yah, kita harus segera mengalahkan iblis pohon itu. Dan saya merasa jika kekuatan kita masih belum cukup, jadi kita harus mencari iblis besar lainnya di bawah Raja Iblis Gunung Hitam. Dengan kontribusi yang akan datang, tentu kita dapat mengalahkan si Dryad itu. Semuanya pun sangat setuju dengan rencana dari si Ciling itu. Beberapa waktu kemudian, sikap yang baik yang ditimbulkan oleh si Gao Miao kini semakin menarik perhatian dari Ni Xiaoqian. Setelah itu, Nana juga mengatakan jika ada rencana besar yang sedang dimainkan oleh ketiga iblis tadi, yaitu pengepungan terhadap istana milik si Gao Miao alias Dryad ini. Jadi, untuk itu Dryad harus mengambil langkah terlebih dahulu. Yah, dia pun kini mengatakan dan menegaskan kepada Nana, aku tidak pernah berpikir jika aku mencoba untuk menahan amarahku terhadap ketiga iblis itu, mereka semua akan merasakan akibatnya. Tak lama kemudian juga pertemuan terjadi antara sosok dari Gao Miao dengan Yan. Di sana terlihat Yan Cixia rela untuk membantu Gao Miao dalam menjalankan beragam misi. Yan mengatakan, demi semua saudara angkatku yang sebenarnya, aku tahu jika kau rela putus dengan tiga iblis besar, dan aku yakin kau bukanlah sosok iblis pohon yang kejam seperti yang dikabarkan. Hanya saja aku tak mengerti bagaimana caranya seseorang yang berasal dari luar dapat merebut tubuh iblis pohon seperti ini. Mendengar hal ini, Gao Miao mengatakan, kau sepertinya cukup pintar, tapi kau tak seharusnya tahu tentang diriku dan tak ada gunanya untuk bertanya. Sesaat kemudian juga Yan mencoba mengatakan kepada si Gao Miao, hanya saja tadi dengan kekuatanmu, kenapa kau malah membiarkan ketiga iblis itu lolos, padahal kau dapat mengalahkan mereka? Sosok dari Gao Miao alias Dryad kemudian mengatakan, saya sengaja melakukan itu karena saya ingin mendapatkan tangkapan yang jauh lebih besar. Tiga monster itu tidak sebanding dengan kekuatanku, jadi aku harus menangkap sumber utama iblisnya sekaligus. Dan dengan apa yang terjadi ini membuat Yan pun sadar jika target dari si Dryad merupakan Raja Iblis Gunung Hitam. Berdasarkan fakta yang beredar, Raja Iblis Gunung Hitam punya kekuatan iblis hingga 2500 tahun. Bahkan biksu biasa yang dapat memurnikan dewa bukanlah tandingannya. Di antara manusia, mereka yang bisa menyainginya adalah biksu besar yang terkenal di dunia, atau monster tua yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Bahkan, sosok hidup setingkat batu yang telah berlatih keras sangat sulit untuk mengalahkannya. Dengan kata lain, pada saat ini Yan semakin menyadari jika sosok pria ini benar-benar sangat tangguh dan berani menentang iblis kegelapan itu. Tak lama kemudian, karena Yan ini bersedia untuk membantu sosoknya Gao Miao dalam mengalahkan para musuhnya, membuat Gao Miao kini memberikan sesuatu kepada Yan. Yah, sebagai jenderal yang akan menjadi pelindung bagi si Gao Miao, membuat Gao Miao tanpa pikir panjang lantas memberikan cairan spiritual Qian yang dapat menyembuhkan luka. Dengan begini, si Gao Miao juga menegaskan, selama Anda menyelesaikan tes yang nanti saya siapkan dan mendapatkan kesempatan, maka Anda memenuhi syarat untuk membantu saya mengalahkan Raja Iblis Gunung Hitam bersama-sama. Mendapatkan kesempatan yang semacam ini, Yan pun cukup senang dan memanggil Gao Miao sebagai seniornya. Setelah itu, Gao Miao juga mengatakan,
Mata air Nether Wart sangat istimewa dan tidak menghilangkan kekuatan sucinya, dan itu sangat membantu Yan nantinya. Sementara itu di tempat yang berbeda, kini para pasukan iblis juga telah membuat rencana mereka. Mereka saat ini telah menyiapkan beragam zombie menakutkan di cekungan Nether untuk memburu markas utama dari Gao Miao itu. Tak cuma itu, Chiling juga mengatakan jika pada saat ini surat yang mengundang Raja Iblis Katak Putih juga telah dikirimkan, dan penyerangan terhadap istana Sumu milik Gao Miao alias The Dryad akan segera dilakukan. Semuanya pun tampak sangat senang dengan rencana dari Chiling itu. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan para pasukan zombie yang ada di sebuah tempat yang kini lantas langsung dihajar dan binasakan oleh sosoknya Yan. Yan pun berhasil untuk melakukan itu, dan dia pun sadar jika ini semua berkat dari si Dryad yang telah membantunya. Dan setelah mengalahkan para zombie itu, Yan pun kini mulai mandi di sebuah air spiritual yang penuh kebahagiaan. Di sana dia pun berhasil memulihkan seluruh energinya dan berhasil meningkatkan vitalitasnya. Dia kini benar-benar merasa bangga. Manfaat tak cuma dirasakan oleh si Yan, tapi juga dirasakan oleh sosoknya si Gao Miao. Karena dengan begini, kemampuan cabang pohon yang dimiliki oleh si Gao Miao akan semakin bertambah dengan tajamnya. Tak lama kemudian juga, Yan Qingxia berhasil untuk meletakkan sebuah cabang yang dapat untuk bergerak ke bentuk aslinya, sehingga nanti dapat meningkatkan kemampuan dari Gao Miao. Setelah berhasil melakukan hal itu, Gao Miao juga menegaskan kepada Yan untuk tenang karena dia telah selesai melakukan tes. Jadi Yan sudah layak untuk menjadi pengikut dari Gao. Gao Miao pada saat ini sangat senang karena dia akan segera membinasakan para iblis yang berusaha untuk mengganggunya sebelumnya. Dan setelah itu, pertemuan terjadi antara para iblis yang sedang melakukan rencana terhadap si Gao Miao. Semua iblis itu kini berencana untuk mengalahkan si Gao Miao, tapi sesaat ketika mereka tengah berbincang seperti itu, keadaan aneh mulai mereka rasakan. Yah, serangan pohon yang sangat besar lantas langsung mereka terima begitu saja. Ledakan keras dan besar pun kemudian terjadi di sana. Semuanya pun mulai tampak kepanikan dan kewalahan. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part keempat pun berakhir sampai di sini.